Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun teman-teman berada. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah media dan sumber belajar. Pada hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Penasaran nggak? Nggak penasaran kan? Ya udah kalau nggak penasaran, nggak usah dilihat. Kita lanjut ke materi hari ini, yaitu tentang merencanakan sebuah media pembelajaran. Jadi nanti setelah kegiatan ini, teman-teman harus membuat sebuah perencanaan terkait media yang akan dibuat. Nah, dalam merencanakan pembuatan media, itu ternyata ada teorinya. Nah, kita akan pelajari sekarang. Saya coba share screen terlebih dahulu terkait materinya. Oke, ini dia perencanaan media pembelajaran. Nah, ini adalah teori dasarnya. Jadi Hamalik menjelaskan bahwasannya kita harus mengetahui dan memahami dulu tentang media pembelajaran, tentang apa saja, yaitu media sebagai alat komunikasi yang sudah kita pelajari di awal, lalu fungsi media, seluk-beluk proses pembelajaran ya. Sebetulnya belajar media itu ketika dalam pembelajaran itu posisinya di mana? Eh, Menjadi bridging kah atau menjadi justru dari awal sampai akhir menggunakan media atau justru malah jadi alat peraga saja. Lalu keterkaitan antara metode dan media. Metodenya misalkan kita menggunakan discovery berarti medianya harus ada yang dipraktekkan, harus ada yang dicontohkan, harus ada yang ditemukan dan lain sebagainya. Selanjutnya nilai atau manfaat media pendidikan dalam pengajaran. Pemilihan penggunaan, nah ini pemilihan penggunaan media yang akan kita bahas setelah ini. Lalu berbagai jenis alat dan teknik media, karena media itu banyak jenisnya. Lalu media pendidikan dalam setiap mata pelajaran yang saya pernah bilang di pertemuan sebelumnya bahwasanya setiap mata pelajaran mempunyai karakteristik yang unik dan tidak semua media bisa digunakan di beberapa pelajaran gitu. Bahkan ada media-media yang khusus untuk di pelajaran-pelajaran tertentu. Terakhir adalah inovasi dalam medianya. Untuk membuat sebuah media diperlukan inovasi yang inovatif jelas, yang kreatif dari guru-guru terkait media yang akan dibuat. Nah, dalam merencanakan media ini ada langkah-langkahnya gitu ya. Menurut Arif Sadiman tahun 2005 menjelaskan bahwasannya apabila kita akan membuat media pembelajaran, yang harus kita lakukan adalah melakukan persiapan dan perencanaan yang teliti. Nah, dalam melakukan sebuah perencanaan ini, yang perlu diperhatikan apa saja? Nah, ini yang pertama adalah analisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Media untuk anak kelas 1 dan kelas 6 jelas berbeda. Kenapa? Karena anak karakteristiknya sudah berbeda. Misalkan anak kelas 1 masih sangat warnanya dari segi tingkat kesukarannya, dari tingkat berpikirnya, jelas berbeda dengan kelas 6. Mungkin yang kelas 6 sudah mulai agak lebih warna-warnanya tidak terlalu yang ngejreng-ngejreng, lalu misalkan karakteristik siswanya juga ingin mencoba langsung, tidak perlu dicontohkan karena mereka sudah terampil dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita ingin membuat sebuah media, kita harus memperhatikan itu untuk kelas berapa. Selain itu analisis kebutuhan, nah kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan siswanya yang kita butuhkan itu apa gitu. Apakah untuk ini materinya untuk apakah pencapaian dulu gitu ya, untuk konsep, apa justru untuk games permainan atau penguatan. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Tentunya yang kedua adalah perumusan kompetensi dan indikator hasil belajar. Dalam hal ini itu ada 4 hal. Yang pertama adalah materi. Materinya tentang apa, jelas media itu harus memperhatikan materi ya, misalkan KD-nya apa, kalau kita belajar mungkin nanti ketika menyusun KIKD, lalu ada juga bahan ajarnya seperti apa ya, misalkan ketika tadi materinya sudah tahu, lalu ke bahan ajar dulu sebetulnya. Nah, setelah bahan ajar baru mungkin ke kegiatan pembelajarannya. Dalam kegiatan pembelajaran yang harus diperhatikan itu langkah-langkahnya. Yang tadi saya bilang medianya digunakan di mana. Apakah di awal, di akhir, atau di tengah, atau justru dari awal sampai akhir. Yang terakhir adalah penilaian hasil belajar. Apakah media tersebut bisa menjadi salah satu penilaian untuk masuk ke dalam
ranah kognitif, ranah afektif, atau ranah psikomotor. Karena anak-anak misalkan ketika mengoperasikan media, itu memang ada keterkaitan dengan psikomotor dan lain sebagainya yang perlu diperhatikan oleh kita. Selanjutnya, ini adalah langkah selanjutnya, yaitu mekanisme pengembangan indikator ditempuh. Nah, tadi kan kita perlu menentukan indikator. Nah, ini adalah langkahnya atau prosedurnya. Yang pertama adalah menganalisis tingkat kompetensi dalam KIKD. Mungkin kalau sekarang kurikulum 2013 bukan SKSD, bukan SKKD ya, tapi adalah KIKD. Yang kedua adalah menganalisis karakteristik mata pelajaran peserta didik dan sekolah. Jadi mata pelajarannya tadi yang saya bilang, matematika gimana? Misalkan matematika karakteristiknya memang harus ada selalu alat peraga, lalu misalkan kalau untuk IPA itu misalkan harus banyak media-media di lingkungan sekitar gitu. Kalau misalkan IPS karena apalagi yang bagian sejarahnya karena banyak materinya harus dibikin mind map atau harus dibikin rangkuman menggunakan PowerPoint dan sebagainya. Yang ketiga, mata pelajaran peserta didik dan sekolah. Misalkan sekolahnya juga menjadi pertimbangan penting apakah di sekolah tersebut mudah atau tidak mendapatkan benda-benda atau media-media yang akan digunakan. Selanjutnya menganalisis kebutuhan dan potensi peserta didik, sekolah, dan daerah juga menjadi perlu ditimbangkan. Nah, itu tadi terkait analisis situasi sebetulnya. Itu lebih kepada analisis situasi bagaimana apakah media yang akan kita rencanakan itu dapat diimplementasikan, lalu mudah nggak didapatkannya, sesuai tidak dengan keadaan sekolah gitu. Seperti hal yang paling mudah, misalkan di masa pandemi ini, kita ingin menggunakan Zoom, tapi misalkan di anak-anak teman-teman misalnya pas jadi nanti guru, mereka adalah anak-anak yang di gunung yang handphone pun misal tidak punya, atau misalkan laptop tidak punya tapi kita ingin memaksakan dengan Zoom. Kan itu tidak tepat ya, tidak tepat dengan kebutuhan gitu. Tidak sesuai dengan potensi peserta didik, potensi sekolah, potensi daerah. Makanya media itu harus sesuai dengan potensinya masing-masing. Yang ketiga adalah setelah melakukan pengembangan indikator, yaitu yang kedua adalah merumuskan indikator pengembangan medianya. Yang perlu diperhatikan adalah apa saja. Yang pertama, setiap KI atau KD gitu ya, itu dikembangkan sekurang-kurangnya jadi 3 indikator. Jadi bagus media itu tidak hanya untuk satu indikator gitu. Jadi kita bisa medianya dipakai beberapa kali, tidak hanya sekali saja. Lalu yang kedua adalah keseluruhan indikator memenuhi tuntutan kompetensi yang tertuang dalam tata kerja yang digunakan dalam KIKD. Selanjutnya, ini adalah jenis-jenis materi pembelajaran, karena tadi kita harus memperhatikan selain indikator yang diperhatikan, yang kedua adalah terkait materinya atau instructional materials. Nah, yang tadi saya bilang karena kita belajar tidak hanya nilai saja, tidak hanya pengetahuan saja, tapi ada nilai dan keterampilan, sehingga ketika ditanya apa instructional materials itu adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dan itu semuanya yang harus dikuasai oleh siswa. Nah, jenis-jenisnya sendiri ternyata itu ada banyak. Ternyata ada fakta, ada konsep, ada prinsip yang berupa hal-hal utama, lalu ada prosedur, dan ada sikap atau nilai. Nah, misalkan kita ingin menerapkan sebuah nilai kerjasama, itu harus seperti apa? Media apa yang kira-kira tepat untuk kerjasama? Atau misalkan kita ingin menerapkan nilai mandiri. Kalau tadi prosedur, misalkan ada langkah-langkah ketika membuat, misalkan yang biasanya ada prosedur itu membuat ya, atau menyusun. Membuat atau menyusun kan ada langkah-langkahnya. Lalu ada prinsip-prinsip terkait teori-teori, misalkan di matematika ada dalil-dalil, misalkan dalil Pitagoras, itu harus seperti apa gitu. Ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan juga. Lalu ada fakta dan konsep. Nah, itu semuanya kita harus perhatikan jenis materinya untuk menyusun sebuah media. Selanjutnya, perumusan alat pengukuran keberhasilan. Sebelumnya ada prinsip-prinsip yang dijadikan dasar dalam menentukan materi pembelajaran, itu ada relevan, konsisten, dan kecukupan atau adequacy. Setelah itu kita langsung merumuskan alat pengukuran keberhasilan. Nah, dalam setiap kegiatan pembelajaran tentu kita ingin mengukur juga tercapai atau tidaknya sebuah indikator tadi di awal. Nah, kita juga harus menyiapkan sebuah alat ukur keberhasilan yang mungkin teman-teman sudah belajar sedikit terkait evaluasi pembelajaran. Yang terakhir adalah penulisan naskah. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah media, kita tuh harus membuat sebuah naskah. Kalau saya pribadi biasanya menyebutnya guidebook atau buku sakunya atau buku petunjuk untuk media tersebut. Lalu di buku petunjuk biasanya ada apa saja ya tadi sama sebetulnya materi,
lalu KIKD-nya dijelaskan, tujuan pembelajarannya apa gitu ya, lalu cara penggunaannya, bahan-bahannya, nah itu harus dijelaskan di sana. Makanya luaran ketika kita ingin merencanakan sebuah media itu apa? Sebuah guidebook kalau dari saya, atau naskah kalau di sini bilangnya. Nah, ini langkah-langkahnya secara umum tadi, identifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa, yang kedua merumuskan tujuan instruksional, yang ketiga merumuskan butir-butir materi, mengembangkan alat pengukur keberhasilan, menulis naskah, dan mengadakan tes atau revisi. Jadi bagusnya ketika tadi sudah sampai ke naskah ya, sudah ke naskah lalu dibuat, lalu sudah dibuat diuji coba dulu atau dites. Setelah nanti dites, oh masih kurang direvisi lagi. Sedangkan ini menurut teori itu Gagne and Bridge menjelaskan bahwasannya ada 10 kalau di sini ya, merumuskan tujuan, mengklasifikasi tujuan berdasarkan domain, tadi tipe belajarnya ya kognitif, afektif, psikomotor, memilih peristiwa pengajaran yang langsung, tipe perangsangnya seperti apa, lalu mendaftar media yang dapat digunakan, mempertimbangkan juga nilai kegunaan, lalu menentukan media, menulis rasional, menuliskan tata cara pemakaiannya kan, kata saya juga menuliskan skripnya. Kalau boleh itu sampai ke skripnya. Makanya saya bilang dalam hasil sebuah media itu adalah sebetulnya guidebook. Guidebook itu ya cara penggunaannya. Lebih kepada ini tuh nama medianya apa, lalu setelah nama media itu tujuan pembelajaran atau KIKD-nya apa. Setelah KIKD itu yang bahan-bahan yang digunakan apa, lalu gambar medianya seperti apa, lalu prosedur penggunaannya seperti apa. Nah, setelah itu baru mungkin ini bisa dibantu penilaiannya terakhir. Penilaian untuk bisa digunakan menjadi penilaian. Selanjutnya, ini dalam merumuskan itu harus ada hal-hal yang perhatikan. Pertama ada sahih atau valid. Yang kedua signifikansi. Yang ketiga tingkat kegunaan. Yang keempat bisa dipelajari dengan baik. Yang terakhir menarik minat peserta didik. Nah, jadi ketika merumuskan sebuah materi dan media, itu yang perlu diperhatikan ini adalah sahih dan valid. Jadi benar-benar itu tuh memang berdasarkan fakta, berdasarkan teori. Yang kedua signifikansi, harus jelas gitu untuk anak-anak, mana batasan-batasan materinya. Makanya diperlukan tadi guidebook tadi. Tingkat kegunaannya tadi, cara penggunaannya seperti apa, bisa dipelajari dengan baik, jelas sesuai dengan keadaan siswanya. Jadi belum tentu, tadi saya pernah bilang, belum tentu teknologi yang mutakhir itu yang paling baik. Justru teknologi yang bagus adalah teknologi yang sesuai dengan keadaan. Yang terakhir adalah menarik minat anak didik. Jadi jangan ketika packagingnya pun harus bagus, harus bisa menarik untuk siswa. Nah, ini langkah-langkahnya sama seperti tadi, sebetulnya identifikasi, merumuskan butir materi, mengembangkan alat pengukur, menulis naskah, dan mengadakan tes dan revisi. Terima kasih teman-teman untuk materi kali ini, yaitu pertemuan dan perencanaan media. Sehingga pada akhirnya untuk materi ini adalah membuat guidebook. Guidebook itu lebih, nanti saya kirimkan contohnya di Schoology. Mungkin kalau teman-teman yang belajar bersama saya kemarin di semester 2 sudah pernah tahu tentang guidebook media. Nah, yang harus dibuat pada pertemuan ini adalah guidebook. Ya, terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat membuat guidebook untuk medianya masing-masing. Goodbye.